Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Waqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya, sehat walafiat, bukan sehat wal maksiat. Karena ada orang dikasih sehat maksiat. Mudah-mudahan kita selalu dalam ketaatan. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari ke-10 di Ramadan ini, dimana kita harus pahami dengan beberapa sebab Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang memiliki nilai lebih. Di antaranya ada disebut syarafu al-makan, keutamaan sisi tempat. Siapa yang beribadah pada tempat tersebut, Allah berikan nilai lebih, berbeda dengan tempat lain. Di mana, Bapak-bapak? Ini baru pertama ceramah langsung nanya lagi. Di tanah suci. Kita sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan Masjid AHM. Diberikan seluruh masjid kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan ada hal yang Allah kehendaki disebut syarafuz zaman, keutamaan nilai waktu. Allah kehendaki waktu tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan yang lain. Sekarang kita ada di sini, Allah kehendaki di waktu yang memiliki keutamaan yang sangat besar, yang disebut dengan bulan Ramadan, di mana disebut oleh Nabi adalah bulan berkah. Laqad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, bulan yang berkah. Di bulan berkah ini kita manfaatkan peluang berharga ini. Di antaranya kita akan sampaikan kultum, kuliah 70 menit. Ya, 70 menit siap? Nggak ada yang jawab, meragukan ini. Siap? Penceramahnya nggak siap. 70 menit kelamaan. 7 menit saja, 7 menit. 7 menit yang pertama, kita akan bahas tentang amalan sunnah di bulan Ramadan. Karena yang temanya amalan, padahal itu amalan-amalan banyak sekali amalan. Kenapa? Memanfaatkan peluang yang sangat berharga. Hadirin yang sekalian, yang pertama, amalan yang harus kita perhatikan, yang sangat dianjurkan, ditekankan adalah muayasah ma'al Quran. Kita harus semakin dekat interaksi dengan Al-Quran. Karena kemuliaan Ramadan disebut oleh Allah karena turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Turun pertama di malam Lailatul Qadar. Malam itu malam
mulia, lebih baik dari 1000 bulan, diturunkan oleh malaikat Jibril menjadi pemimpin para malaikat, diturunkan kepada manusia terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya menjadi umat terbaik. Hari-hari kita, saat kita sibuk bersamanya, kita menjadi orang yang terbaik. Karena itu di Ramadan ini luangkan waktu untuk selalu bersama Quran. Jangan menunggu waktu luang baru baca, baru interaksi. Sepakat? Kalau sepakat dilanjutkan. Kalau udah nggak sepakat sampai di sini aja. Sepakat ya? Jamaah sekalian, minimal kita banyak mendengar, karena mendengar saja kata Allah dalam Al-Quran, orang yang beriman itu berpengaruh. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mendengar ayat-ayat Allah itu pun dapat pahala, akan menambah keimanan kita. Kemudian minimal lagi ikra, baca, membaca. Walau mungkin, mohon maaf, ada yang salah. Bahkan ada yang masih kadang suka dieja. Mim hatah ma, taf hatah ta, lado malu, apa? Matalu ngantuk. Ada yang dieja dulu kita belajar maksudnya. Tapi masih dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa Nabi katakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Perintahnya ikra, bacalah. Karena bacaan Quran itu akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Di saat tidak ada yang bisa menolong kita karena urusan kita nafsi-nafsi masing-masing. Sibuk urusan kita, di saat itulah datang Al-Quran menolong kita. Yang tentunya jamaah, mudah-mudahan tidak sekedar membaca, ada tingkat yang lebih tinggi, yaitu tilawah. Tilawah. Makanya jamaah, kalau tilawah itu lebih dia perhatikan hak-hak hurufnya, ada sifatul huruf, ada makharijul huruf, ada ahkam hukum-hukumnya. Ini tilawah namanya. Tilawah bukan singkatan ya. Tilawah, lagi di mana dia? Lagi tilawah Pak Ustadz? Oh ya, tidur di lantai bawah katanya. Tidur lantai bawah, tilawah. Bukan itu maksudnya tilawah. Jadi tilawah itu membaca ya, yang tentunya tilawatahu haqqa tilawati. Inilah jemaah yang pertama. Mudah-mudahan minimal kita bisa khatam 1 kali 1 Ramadan ini. Amin. Ini namanya minimal. Kalau kita mencontoh Imam Syafi'i 60 kali, berarti sehari semalam itu 2 kali khatam. Jadi sehari 1 juz, semalam 1 juz. Subhanallah. Kalau kita juz apa? Jadi bukan berapa juz pertanyaannya, juz apa kita? Juz apa? Mudah-mudahan bisa meningkat ya jamaah ya. Amin. Yang kedua adalah sholat qiyamul Ramadan. Sholat tarawih yang sering kita dengar, kita sebut. Man qoma Ramadana imanan wahtisab taqaddama min dambi. Jadi siapa yang menjalankan ibadah, mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar, kata qoma yaqumu, qiyam artinya mendirikan, yang berangkat dari iman dan penuh perhitungan ihtisab, inilah yang akan dapat ampunan Allah dari dosa-dosa yang telah lalu. Perhatikan, jangan sampai kita di Ramadan ini menganggap tarawih itu biasa saja. Itu amalan yang ada di bulan ini. Kesempurnaan puasa kita ya sangat bergantung kepada sholat tarawih ini. Harapan besar kita tidak hanya sekedar tarawih, tapi disebutkan kata qoma, mendirikan, qiyam. Jadi mohon maaf, berkualitas sholat kita. Sudah bukan zamannya lagi kita mempersoalkan masalah ada yang pakai usolli sunatan witri, sunatan tarawih, ada yang nggak pakai usolli, satu pakai usolli sunat, sebelahnya
tanpa usolli, Allahu Akbar. Berantem gara-gara usul. Ada yang berantem gara-gara jumlah rakaat, bukan jamaahnya. Yang terpenting kualitas kita. Berangkat dari mana kita mengamal? Harus dari iman dan ikhtisab, penuh perhitungan. Yang sering diterjemahkan adalah ikhlas. Dan itu ruh dari amal kita. Sehingga benar-benar tarawih kita adalah tarawih yang berkualitas. Ini sunnah yang luar biasa. Yang ada hanya di bulan Ramadan. Yang ketiga, jamaah sekalian dimuliakan Allah. Sebagaimana Nabi katakan, ya, afdhalus shadaqah, ya, shadaqah fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Dianjurkan, disunahkan luar biasa untuk kita banyak bersedekah. Lebih lagi di bulan Ramadan ini. Kenapa jamaah sekalian? Namanya sunnah itu kalau pendekatan sisi bahasa, ya, para ulama hadis itu kan apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, apa yang disetujui oleh Nabi. Kalau pendekatan ulama fikih, sunnah itu apa? Temandub. Apabila dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan, nah ini tidak apa-apa nih. Harus siapa? Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan, kehilangan ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa terus nih. Sodako lewat terus sodako. Betul Pak? Jawab, betul nggak ini? Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan Jumatan Pak, boleh ngomong Pak, silakan. Kalau Jumatan kan saya doang yang ngomong kan. Subhanallah. Saya sudah serius melotot-melotot juga masih ada yang nunduk. Kalau saya lihat di HM paling 1-2 baris maksudnya, lumayan juga. Lalu pengalamannya, khotib teman saya yang nunduk muazin dicolek malah bangun komat Pak. Kasihan banget teman saya yang khotbah tuh Pak. Ini bukan cerita ngarang lagi, Ramadan ini ya. Subhanallah. Inilah sedekah. Maka digambarkan bagaimana orang sedekah ini secara umum di luar Ramadan saya disebutkan manjabil hasanat falahu asur amsaliyah, minimal apa? 10 kali lipat. Sampai ayat 291 Al-Baqarah 700 kali lipat. Waktu yang dikehendaki oleh Allah melilitkan lebih. Subhanallah. Jangan diragukan. Bahkan orang inilah yang dikatakan oleh Allah yang tidak akan pernah rugi. Nah, orang yang tidak pernah rugi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah yatluna, jadi memang benar betul fil mudhari dia. Ya, alhamdulillah saya lihat nih, terus meneruskan baca ya. Subhanallah. Jamaah saya lihat tadi tilawah luar biasa. Maka sering disebut tadarus. Orang dia bilang deras terus. Subhanallah. Gak pernah berhenti terus, luar biasa. Jadi disebutkan yatsluna kitab Allah. Selalu membaca kitab Allah. Dan mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya. Baik dari sebagiannya Allah rezekikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi antum kita nih sedekah, infak boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Yang tidak boleh terang-terangan tidak mau berinfak, itu nggak boleh. Itu memicu yang lain nanti nggak mau berinfak. Apa kata Allah? Yarjuna tijarah lan tabur. Mereka itu yang berharap tijarah, transaksi bisnis dengan Allah. Lan maknanya tidak akan, abadan, selama-lamanya. Dia dijamin oleh Allah tidak pernah rugi. Mudah-mudahan kita termasuk Pak. Amin. Amin ya Rabbal. Berikutnya, sunnah berikutnya. Ini masih banyak, sekitar 13 lagi. Tapi kalau penceramah mesti paham, jangan kepanjangan. Seperti khutbah. Kalau khutbah, hadirin jamaah sekalian, tema khutbah hari ini 20 ciri orang bertakwa. Yang dengerin gimana? Wah 20 lama banget. Dia udah optimis, dia 20 langsung.
1, ya 19 lagi, lama banget. Nah, kita percepat aja. Nah, amalan apa sunahin semua? Yaitu sahur. Sahur. Ini penting jemaah. Kenapa? Sahur bisa, tapi kualitas ini perlu diperhatikan. Kan kita itibah kan mencontoh Nabi. Sunnah itu apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan, apa yang disetujui oleh Nabi. Nabi mengatakan apa dalam hadis disebutkan? Tasahharu fa inna fis sahur barokah. Diperintahkan untuk sahur. Karena sunnah dalam sahur ada keberkahan, berkah. Jadi jangan sangat kita ngomong, saya mah kuat, nggak sahur juga ada masalah, kerja amal semua. Bukan itu. Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan salah satu makna keberkahan adalah di dalamnya kita jadi puasanya lebih kuat. Dan berkah itu kan bukan banyaknya yang kita makan. Coba antum, kalau sahurnya 3 piring, 3 piring, ya saya jamak kan besok 2 kali nggak makan sekali. Kira-kira besok lapar nggak? Jawab, ini pertanyaan. Ini paham itu. Langsung 3 piring, lapar nggak Pak? Lapar, tetap. Justru hilang keberkahannya. Hari-hari siangnya hanya tidur dan tidur. Mohon maaf, saya bukan nyinggung yang tidur ya. Bukan karena dia sahurnya 3 piring, bukannya. Jadi mana berkah itu apa? Al khairul kasir, azyadatul khair, asubutul khair. Ketika kebaikan yang banyak bertambah kebaikan dan asubut itu tetap dalam kebaikan. Artinya apa? Dari apa yang kita makan banyak menghadirkan nilai-nilai kebaikan. Itu berkah. Subhanallah. Yang kita makan nih, kalau bikin males, apalagi kenapa nggak sholat? Lagi mual, apa muales. Wah, berarti masalah ini. Berarti bisa jadi nggak berkah yang dimakan Pak. Serius nih. Jadi tandanya itu banyaknya kebaikan, tambah kebaikan dan asubut tetap dalam kebaikan itu. Subhanallah. Tapi namanya sahur yang baik itu sudah habis waktunya, ya. Adalah di waktu sahar, namanya sahar. Nah, kalau kita malam-malam makan disebut makan malam, kita siang-siang disebut makan siang. Nah, kalau sahur makanya di waktu sahar, jamaknya ashar. Nah, makanya ada ayat dulu mereka begini, gini ayatnya nih. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma ja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Allah sebutkan penghuni surga yang di dalam surga, taman-taman surga itu, mereka di dunia Allah berbuat kebaikan, mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Alhamdulillah kita masuk semua insya Allah ya. Sedikit tidurnya waktu malam kan, begitu siangnya pada ngancem tidur melulu begitu ya? Enggak kan, enggak, insya Allah. Ini sedikit-sedikit tidur. Setelah itu wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun. Makanya amalan paling utama orang bertakwa penghuni surga itu adalah yastaghfirun, selalu beristighfar. Oh, makanya nih pas lagi sahur boleh kita istighfar. Astagfirullah. Istighfar gimana Pak? Istighfar bukan kan ya, sambil makan astagfirullahaladzim. Yang nggak boleh astagfirullahaladzim. Ini makanan gini doang ya, nggak ada yang lain apa? Curah. Ini nggak masalah, ini masalah berarti. Jadi astagfirullah terus menerus. Jadi waktu sahur, waktu akhir malam menjelang fajar itu waktu terbaik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Zaid bin Thabit bertanya berapa lama, sekitar 50 ayat dibacakan Al-Quran. Oh, kalau ayatnya surat Al-Baqarah gimana Pak Ustaz, kan panjang-panjang. Nah ini dia, nggak ada rinciannya secara khusus ya, kurang lebih begitu Pak ya. Baik Pak Bah, yang terakhir ini benar terakhir, udah lewat ini, Masya Allah, terakhir benar-benar, yaitu menyegerakan berbuka, menyegerakan. Wah saya masih kuat, sampai Isya juga kuat, bukan begitu. Hilang keberkahan, karena diantara menunda-nunda itu orang-orang cara puasanya Yahudi. Nabi ajarkan menyelesaikan mereka, menyegerakan. Beda ya, menyegerakan dengan buru-buru beda ya. Bukan diperhatikan, ini buru-buru, ini adzan asar aja perasaan adzan maghrib ya, itu perasaan kalau orang buru-buru kan begitu bawaannya. Ya memang persis mirip lah, nggak ada yang beda ya. Nah jadinya artinya segera itu saat sudah masuk maghrib. Wah Pak Ustadz, saya lagi di perjalanan nih, nggak bawa makanan apa-apa. Apa saya ngomong jorok aja biar batal ya? Juga begitu juga, nggak begitu. Udah nggak begitu. Artinya ada takjil.
yang buat dibatalin ya. Jadi mohon maaf ya, disegerakan bukan buru-buru. Sama yang disegerakan apa? Menguburkan jenazah disegerakan. Sekarang prakteknya pada apa? Buru-buru, ambulan, lampu merah terjang semua. Nah, pernah cerita ada ustadz itu cerita bahwa ambulan nabrak 3 orang meninggal, kan tekor tuh, jenazah 1 yang dibawa meninggal 3 coba. Salah prakteknya. Tuh, nikah juga disegerakan bukan buru-buru, dilihat dulu calonnya. Mana calon istri itu yang biru, jilbab biru, itu emaknya. Emaknya. Nah, ini hati-hati. Jadi disegerakan kita berbuka. Oke Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, itu saja mungkin Pak ya, sangat banyak sekali saya sampai bingung mau menyampaikan. Tadi sekitar 13 sudah disiapkan, cuman ternyata waktunya sudah habis dari tadi ya. Semoga bermanfaat, semoga lebih berkualitas. Seluruh amalan sunnah di waktu yang mulia ini jangan sia-siakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.